Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Ginia Maida. Saya sebagai guru PPKN di SMA Negeri 1 Cicalengka. Kali ini kita akan membahas materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, sebelumnya, apa yang dimaksud dengan kekuasaan? Kekuasaan merupakan tindakan seseorang untuk mempengaruhi suatu seseorang untuk melakukan tindakan yang dikehendakinya. Misalnya, kepala sekolah mempunyai suatu kekuasaan di lingkungan sekolah. Kemudian selain itu, contohnya presiden mempunyai kekuasaan di suatu negara atau mempunyai kekuasaan sebagai kepala negara. Nah, di sini ada beberapa pendapat, yaitu menurut John Locke membagi kekuasaan menjadi 3. Yang pertama ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Yang kedua ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Dan yang ketiga ada kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri. Pendapat yang kedua ada menurut Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kemudian yang kedua ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Dan yang ketiga ada kekuasaan yudikatif. Kemudian bagaimana pelaksanaan pembagian kekuasaan yang ada di negara Indonesia? Nah, karena negara Indonesia menganut atau mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam hal ini negara Indonesia itu dalam pembagian kekuasaannya dibagi menjadi 2, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan yang kedua ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Yang pertama, pembagian kekuasaan negara Indonesia secara horizontal itu ada kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan ini dipegang oleh MPR. Kemudian yang kedua ada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden. Yang ketiga ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ini adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang dan dipegang oleh DPR. Yang keempat, ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini adalah kekuasaan untuk mengadili terhadap segala peraturan undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Kelima, ada kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif ini adalah kekuasaan untuk memeriksa dan melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh BPK. Dan yang terakhir ada kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter ini adalah mengatur segala kebijakan yang berkaitan dengan bidang moneter, dipegang oleh Bank Indonesia. Kemudian pembagian kekuasaan secara vertikal ini adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah provinsi. Kemudian daerah provinsi itu dibagi menjadi beberapa daerah kabupaten atau kota. Yang tiap provinsi, kabupaten atau kota itu mempunyai pemerintahan daerah masing-masing dan untuk mengatur sendiri pemerintahan daerah masing-masing tersebut. Nah, dalam hal ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari beberapa provinsi. Kemudian, provinsi itu dibagi lagi menjadi beberapa kabupaten dan kota. Nah, jadi masing-masing pemerintah daerah kabupaten ataupun provinsi di sini memiliki pemerintah daerahnya masing-masing. Misalnya, provinsi itu dipimpin oleh seorang gubernur. Ya, kemudian di sini ada DPRD-nya yang disebut
DPRD, daerah tingkat provinsi. Kemudian kabupaten atau kota ini dipimpin oleh bupati, sedangkan kota dipimpin oleh wali kota. Dan ada DPRD tingkat kabupaten